Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah sistem pendukung keputusan. Kali ini pertemuan yang ke-8. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada kesalahan saya yang sengaja maupun tidak sengaja, tidak enak di hati, minta tolong untuk dimaafkan ya. Kemudian untuk materi kali ini kita akan membahas tentang teknik for order preference by similarity to ideal solution atau disingkat dengan TOPSIS. Maaf kalau tadi bacanya agak-agak ada yang belibet ya. Next. TOPSIS adalah salah satu metode pengambil keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang. Itu tahun 1981. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang dipilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Jadi dia harus punya jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Biasanya namanya Euclidean distance. Jarak Euclidean. Alasan kenapa kita menggunakan TOPSIS. Pertama, bisa karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Dua, bisa juga dengan komputasinya efisien. Tiga, memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Jadi bentuknya sangat sederhana, jadi matematis sederhana, jadi itu alasannya, nggak usah yang belibet-belibet gitu ya, sederhana dan mudah dipahami. Langkah-langkah metode TOPSIS, kita langsung masuk ke langkah-langkahnya ya. Pertama yaitu membuat matrik keputusan yang ternormalisasi. Itu apa maksudnya? Membangun decision matrix elemen RIJ hasil dari normalisasi decision matrix R dengan metode Euclidean length of a vector. Rumusnya adalah seperti ini. Jadi RIJ sama dengan XIJ dibagi dari akar sigma XIJ kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai M. Ya, terusnya. Yang kedua, kita membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot. Kalau tadi bikin yang ternormalisasi, sekarang ternormalisasi terbobot. Itu membangun weight normalized decision matrix dengan bobot W-nya ada W1, W2 sampai W yang ke N. Maka normalisasi bobot matriks F adalah jadi W1 dikali R1 1, W2 dikali R12 sampai W yang ke N dikali R1N. Oke? Yang seperti yang dulu ini matrik yang terbobot dikali dengan bobotnya. Oke, next. Nomor 3, menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Solusi ideal positif A plus dan solusi ideal negatif A min dapat ditentukan berdasarkan ranking bobot ternormalisasi YIJ sebagai berikut. YIJ sama dengan WI dikali RIJ, di mana A plus sama dengan Y1 plus, Y2 plus, sampai YN yang plus. A negatif, solusi ideal negatif, itu Y1 negatif, Y2 negatif, sampai YN yang negatif.
dengan nih, kalau YJ-nya positif itu ada max, kita pakai rumus max YIJ itu jika J-nya adalah atribut keuntungan atau benefit. Masih ingat sama yang dulu ada benefit sama cost. Kalau nilai kriterianya lebih besar, lebih bagus, berarti dia masuk ke benefit. Misalnya luas tanah. Luas tanah kalau lebih besar, kalau kita mau mendirikan gudang ya. Kalau misalnya luas tanahnya lebih besar berarti lebih bagus. Berarti luas tanah masuk ke benefit. Tapi kalau misalnya hasilnya lebih kecil, lebih bagus, seperti harga. Misalnya tanahnya 5.000 meter. Kalau harganya cuman misalnya 2 juta. Nah, lebih kecil itu lebih bagus. Itu masuknya ke cost atau atribut biaya. Ya, jadi kalau YJ positif itu max YIJ-nya jika J adalah atribut keberuntungan. Kalau yang min itu atribut biaya, ya, atribut cost ini benefit. Tapi kalau Y yang negatif itu yang minnya itu keuntungan atau benefit, yang max-nya itu yang biaya. Kalau Y min, ya, Y plus, pokoknya Y plus sama Y min itu kebalikan. Kalau Y plus itu max-nya yang benefit, min-nya yang cost. Tapi kalau min, Y min berarti kita yang min itu apa? Keuntungan. Yang paling banyak itu biaya, berarti yang max-nya kita biaya. Yang min-nya keuntungan, ya. Pokoknya ingat aja kalau misalnya Y plus max-nya berarti keuntungan. Min-nya biaya. Y min-nya tinggal ini kebalikan dari Y plus, ya. Nanti kita langsung lihat ke contoh kasusnya. Langkah selanjutnya menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. DI plus sama dengan akar dari sigma YI plus dikurangi YIJ dikuadratkan, di mana J sama dengan 1 sampai N. Ini kalau ideal positif itu Y yang positif dikurangi YIJ dikuadratkan di akar. Oke? Untuk yang positif berarti YI positifnya di depan dikurangi baru YIJ dikuadratkan. Ya. Kalau yang negatif ini kebalikannya. Kalau yang negatif ininya masih sama, cuman YIJ-nya pertama, baru Y min-nya di belakang. Kalau ini Y plus dulu dikurangi YIJ, kalau yang alternatif negatif itu YIJ dulu dikurangi Y min dikuadratkan di akar, ya. Next, kemudian menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. FI diberikan sebagai berikut. Ini rumusnya. Jadi FI itu jarak negatif dibagi jarak negatif ditambah dengan jarak yang positif, ya. Oke. Terus meranking alternatif. Nilai FI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI yang lebih dipilih. Jadi nilai preferensi yang lebih besar itu berarti yang dipilih, ya. Kita langsung masuk ke Excel. Oke. Ini Excelnya saya udah ada, berarti saya hapus dulu ya. Ini aku hapus. Sorry. Ini aku delete. Ini soalnya, ini aku delete. Bentar ya. Kita hapus dulu rumus-rumusnya. Nah, kita mulai dari awal. Oke. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita hapus semua. Jadi nanti kita cari dari awal. Oke. Nah,
Ini contohnya tentang pemilihan tempat pembangunan gudang terbaik menggunakan metode TOPSIS ya. Kriteria yang kita ambil itu ada lokasi, luas tanah, harga, ukuran, sama resiko. Berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kriteria. Ya. 5 kriteria itu sebenarnya, nah untuk mengisi bobot ini sebenarnya kita harus bertanya kepada sang ahlinya ya. Ahli dalam menentukan gudang. Bisa lewat wawancara, bisa lewat angket atau kuesioner. Nih, contohnya untuk kepentingan nih ya, untuk bobotnya. Kalau 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, 5 sangat penting. Isi ini diisi oleh para ahli ya, ahli di bidangnya. Oke. Lokasi itu sangat penting karena menentukan. Oke. Luas tanah cukup penting ya. Harga cukup penting, ukuran cukup penting nih. Dari lokasi sangat penting, luas tanah penting, harga penting, ukuran cukup penting, resiko penting. Maksudnya resiko ini tentang keamanan. Jadi keamanan di sana ada kejadian apa gitu. Kejadiannya apa nih? Ada 1 kali dalam jalan A, jadi kita punya alternatif jalan A, jalan B, jalan C. Jadi kita mau beli ini nih, membangun gudang. Kita punya alternatifnya ada A, B, C. Lokasi A itu 4. Nih, lokasi nih ya. Kriteria lokasi itu 1 tidak strategis, 2 kurang strategis, 3 cukup strategis, 4 strategis, dan sangat strategis. Jadi lokasi yang A itu dia 4 strategis. Lokasi yang B itu kurang strategis, mungkin agak menjorok masuk ke dalam lagi gitu. Nggak di depan jalan, bukan depan jalan maksudnya langsung dari jalan raya, nggak masuk ke gang lagi. Misal. Terus jalan yang C itu dapat 3, cukup strategis ya, cukuplah gitu di tengah-tengah. Nah, kalau luas tanah itu meter persegi. Misalnya luas tanahnya ini 2000, yang jalan B ada 5000, yang jalan C ada 4000. Kemudian harga per meternya misalnya ini 5 juta, per meternya ini 2 juta, ini 3 juta. Oke. Ukuran. Nah, ini ukuran ada kriterianya, sangat bagus, bagus, cukup bagus, kurang bagus, dan tidak bagus. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini misalnya yang ukurannya itu maksudnya tidak persegi misalnya. Nah, berarti itu kan kadang ada yang luasnya tuh belok. Nggak langsung lurus kotak gitu. Misalnya dari sini miring ke sana trapesium, nanti agak segitiga atau bidang tidak beraturan gitu ya. Nah, itu 3 misalnya cukup bagus, 4 bagus, 4 cukup bagus. Resiko ini jadi berapa kejadian di situ. Misalnya di jalan A cuma ada 1 kejadian tentang apa di situ. Jalan B ada 4, jalan C ada 3. Sementara saya jelasin sampai sini dulu, nanti kita lanjut materinya ya di video selanjutnya.